Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali dengan official channel. Insyaallah pada perjumpaan kali ini, yaitu Jumat sore menjelang maghrib, kita akan membahas Quran surat Al-Fussilah ayat 17 sampai ayat 26. Baiklah, kita bacakan saja bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adzibuhu Allahul azabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Artinya ayat 17, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Ayat 18, dan langit bagaimana ia ditinggikan. Ayat 19, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Ayat 21, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu Muhammad hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Ayat 23, tapi orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang akbar. Ayat 25, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Ayat 26, kemudian sesungguhnya hak kamilah menghisab mereka. Ya, jadi di sini di ayat 17 ya, Allah mengajak kita ya, manusia untuk memperhatikan bagaimana ciptaannya. Di sini yang pertama yaitu unta. Unta ini adalah hewan unik ya, yang hidup di daerah padang pasir atau di Jazirah Arab ya. Jadi dia mempunyai kondisi tubuh yang agak menaik istilahnya punuknya itu ya. Di situ tempat menyimpan makanan ya. Nanti pada suatu saat kalau makanannya habis itu akan tersalur dengan mekanisme tertentu ya di tubuhnya, dengan ciptaan Allah bisa menyalurkan makanan tersebut. Kemudian dia juga adalah hewan yang tahan haus ya. Jadi di samping dia tahan lapar ya, karena dia punya stok makanan di punuknya itu, dia juga, unta ini hewan yang tahan haus ya. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian beberapa ahli ya, unta ini mempunyai ginjal yang baik ya. Jadi kalau sangat baik ya. Jadi kalau misalnya manusia bila ingin buang air itu semakin putih atau semakin jernih itu semakin bagus. Tapi kalau unta ini dia harus semakin pekat jadi semakin bagus. Jadi yang keluar itu betul-betul yang kotor atau semacam racun atau toksinnya lah, kira-kira begitu. Jadi dia betul-betul air yang terkeluar itu hemat. Nah, itu jadi tidak banyak air yang dikeluarkan ketika dia buang air ya, sehingga itu bisa digunakan untuk sewaktu-waktu diperlukan. Jadi unta ini adalah hewan yang tahan lapar, tahan haus, dan bisa dipakai untuk pergian jarak jauh. Jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu ya, mana mereka sedang mengadakan perjalanan atau berdagang ya, satu tempat lain yang melintasi daerah padang pasir yang panas. Dan dia juga ada punuknya itu kalau ditunggangi semacam jadi sandaran, jadi mengenakan bagi yang tunggang. Juga kita diminta untuk memperhatikan dan langit bagaimana ia ditinggikan. Di langitnya bagaimana ia ditinggikan. Jadi
Jadi dengan tinggi kita enak memandangnya, cakrawala kita luas, dan kita bisa semakin mengakui kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Langit dia ciptakan dengan begitu indah tanpa tiang, dan bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, apalagi untuk zaman sekarang bisa digunakan untuk penerbangan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa untuk latihan sekarang olahraga layang olahraga itu. Nah, kemudian bisa juga untuk untuk satelit untuk sinyal, untuk radar dan sebagainya, yang semuanya itu dibutuhkan oleh manusia. Nah, jadi itulah langit. Kemudian ayat 18, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Jadi gunung-gunung ini ditegakkan oleh Allah berdiri kokoh tanpa penyanggah di sekelilingnya. Jadi betul-betul ciptaan Allah ini kuat, dan gunung-gunung ini juga bisa dimanfaatkan untuk kita berwisata, jalan-jalan, karena di gunung ini biasanya udaranya lebih dingin, tanaman-tanaman atau ininya bunga-bunganya indah bisa dijadikan tempat wisata dan sebagainya. Jadi bisa dipakai untuk manusia untuk relaksasi, untuk mengendorkan ketegangan. Jadi bisa sekali atau banyak sekali gunanya bagi manusia. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Jadi bumi bagaimana ia dihamparkan. Jadi memudahkan manusia dalam beraktivitas untuk berjalan atau apa saja, untuk bercocok tanam, memelihara ternak dan sebagainya. Yang itu semua kalau datar gitu, jadi betul-betul memudahkan manusia untuk beraktivitas. Nah, jadi ini semua diciptakan Allah karena maha pemurahnya Allah, maha kasih sayangnya Allah, yang diciptakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan manusia, dan manusia boleh menggunakannya. Nah, jadi di ayat 21 Allah memberikan tugas kepada Nabi untuk memberi peringatan. Jadi berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah peringatan. Jadi Nabi tidak mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk memaksa. Jadi dia hanya memberikan peringatan. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi, kita ini yang mengikuti Nabi, ada orang-orang yang menyadari bahwa apa yang disampaikan Nabi adalah benar. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu berupa kebaikan. Jadi kita tidak mengikuti Nabi karena kita terpaksa, karena kesadaran. Tetapi kalau masih ada orang yang berpaling atau kafir, orang yang tidak mengakui kekuasaan Allah, tidak mau mengesahkan Allah, dan kafir itu menutupi kebenaran atau menyembunyikan kebenaran, maka ayat 24 dikatakan maka dialah Allah yang akan mengazabnya dengan azab yang keras. Jadi kita Nabi sekalipun tidak berhak menguasai, berkuasa atas diri manusia, tapi mengikut Nabi adalah ikut karena kesadaran. Kemudian jadi kalau masih ada yang ingkar, biar Allah yang mengazabnya. Kalaupun azab itu tidak terdapat di dunia ini, pastilah di akhirat azab itu akan diterima. Karena manusia siapapun dia raja, menteri, orang kaya, orang miskin, atau siapa saja, dia pastilah akan kembali ke Allah juga. Mereka pasti akan menjumpai kematian, maut akan menjemputnya dimanapun mereka berada, dan kemudian Allah akan menghisapnya. Di sini dikatakan kemudian sesungguhnya hak kamilah menghisap mereka. Allah akan menghisapnya, menilai dan memberikan putusan, karena memang otoritas Allah untuk memberikan
penilaian, untuk memberikan hisab, penilaian, keputusan, karena Allah tahu persis tentang siapa manusia itu, karena manusia diawasi oleh Allah selama 24 jam terus menerus. Jadi kalau keputusan Allah pasti tidak akan salah karena dia tahu persis. Sedangkan manusia itu tidak berhak, karena manusia kalau berjumpa sesama manusia paling hanya beberapa saat saja, tidak bisa dalam waktu 24 jam, apalagi terus menerus. Kalaupun bisa 24 jam hanya satu atau beberapa hari saja. Nah, tapi kalau Allah sepanjang hayatnya itu diawasi. Makanya manusia tidak mempunyai otoritas untuk memberikan penghisapan, penilaian, karena kemungkinan besar akan salah, karena manusia tidak bisa mengawasi sesama manusia atau berhubungan dengan sesama manusia selama 24 jam. Sama istri saja paling berapa jam, mungkin 8 jam atau 10 jam. Malah kalau zaman now banyak istri-istri yang bekerja, malah semakin apalagi sedikit sekali perjumpaannya. Jadi itulah mengapa manusia tidak punya otoritas untuk memberikan penghisapan, penilaian, karena kemungkinan besarnya akan salah, karena manusia hanya terbatas perjumpaannya. Jadi manusia yang diperlukan hanyalah positive thinking sesama manusia. Jadi sesama manusia harus memelihara hubungan baik, ya. Jadi good relation, ya. Jadi bagaimana hubungan itu terjaga. Jadi tidak perlu suuzon, ya. Jadi harus husnuzon, ya. Harus berprasangka baik, ya. Kendati untuk zaman sekarang walaupun kita berprasangka baik, perlu juga kita waspada dan hati-hati. Dengan hati-hati itu kita jadi pelan. Dengan pelan itu kita bisa mengantisipasi bila ada sesuatu yang datang mendadak atau yang datang di depan kita yang itu bahaya atau yang tidak mengenakan. Tapi kalau kita keburu-buru, tergesa-gesa, nah itu kita sulit untuk atau tidak bisa untuk mengantisipasi bila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi keburu-buru dan tergesa-gesa itulah sifatnya setan. Jadi kemungkinan besar kita akan mendapatkan musibah atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi demikianlah kira-kira apa yang dapat saya sampaikan dari Quran surat Al-Ghashiyah ayat 17 sampai 26 ini. Mudah-mudahan berguna, kurang lebih mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.